Research is creating new knowledge. Penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru. Kata bijak dari Neil Armstrong, seorang astronot dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Desinta dari kelas 10 MIPA 7 sebagai pembicara pertama dari tim oposisi pada mosi debat yang berbunyi, Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek terkait alien. Dewan juri yang terhormat, narasi Galactic Zoo atau kebun binatang galaksi kira-kira berbunyi, alien boleh jadi sedang mengamati planet bumi beserta kehidupan manusia di dalamnya, selayaknya menyaksikan binatang di kebun binatang. Saya selaku tim oposisi tidak menyetujui mosi debat kali ini. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya, penelitian atau studi ini membantu para ilmuwan untuk memahami dan mengawasi perubahan tentang dunia ini. Dalam meneliti hal yang berasal dari luar angkasa atau makhluk luar angkasa, pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka, kita harus bersabar dan memberikan kesempatan kepada para ilmuwan untuk mencari data, bukti, serta fakta mengenai makhluk luar angkasa. Dewan juri yang terhormat, adanya makhluk luar angkasa sesuai dengan eksensi di mana tata hidup di dalam bumi yang ada pula keberadaan makhluk cerdas luar angkasa. Hal ini sesuai dengan pendapat fisikawan populer abad 21 Stephen Hawking. Zoo hipotesis yang menjelaskan bahwa bumi sedang diamati oleh galactic zookeepers yang sengaja bersembunyi dari mata manusia. Dewan juri yang terhormat, pandangan zoo hipotesis ini pada dasarnya muncul dari pertanyaan, apakah manusia benar-benar hidup sendirian? Dewan juri yang terhormat, Florence Rawin Sersau, profesor di National Museum of Natural History di Paris, mengungkapkan bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di alam semesta ini. Dan bumi bukanlah satu-satunya planet untuk berevolusi dan menjadi rumah bagi kehidupan manusia bersama miliaran bintang dan planet. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyebutkan beberapa hal yang ditemukan mengenai kehidupan di luar angkasa. Yang pertama, ditemukannya tempurung kelapa di Mars. Penampakan tempurung kelapa di Mars dengan menggunakan kamera kendaraan rover NASA bernama Spirit. Tengkorak itu disebut 15 hingga 20% lebih panjang dari tengkorak manusia pada umumnya. Diperkirakan makhluk tersebut mencapai tinggi 3 meter atau tinggi badannya antara 9 atau 10 kaki. Yang kedua, pemburu UFO Scott C. Warding mengklaim telah menemukan bukti 100% pada gambar pesawat alien yang difoto oleh astronot NASA di tahun 1966. Pemburu UFO melihat ada bagian kecil di bagian bawah gambar yang dipercaya sebagai pesawat alien. Yang ketiga, ditemukannya pilar di pantai Sicilia. Dewan juri yang terhormat, dari penemuan-penemuan tersebut dapat kita ketahui bahwa alien itu ada, namun belum dapat kita temukan dengan sangat jelas. Sehingga penelitian terkait alien ini penting untuk kita mengetahui kebenarannya. Dan penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sifat dan karakter mereka. Jika mereka membahayakan kita, maka kita bisa mengantisipasinya dengan mempersiapkan diri dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, dampak positifnya ketika kita mengetahui tentang alien adalah ilmu pengetahuan manusia di bumi semakin maju serta teknologi menjadi semakin berkembang. Dewan juri yang terhormat,
Saya sebagai tim oposisi menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak menyetujui jika proyek atau penelitian ini dihentikan. Karena penelitian ini telah berlangsung atau berjalan sejak lama, dan apabila kita menghentikannya sekarang, maka waktu yang telah kita gunakan sebelumnya terbuang sia-sia, dan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama struktur menghamba harta benda, pejabat bagus pun bisa terseret celaka. Penegak hukum harus dipulihkan, pada merekalah pemberantasan korupsi diamanatkan. Warga yang menolak berkompromi melawan korupsi mulai dari diri sendiri. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan yang menghalalkan berbagai cara. Jangan diam, apalagi merestui sistem nilai celaka yang mengajak serakah. Karena setiap kita membiarkan korupsi, kita memangsa hidup anak sesama negeri. Kata bijak dari Najwa Shihab, seorang presenter dan jurnalis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Desinta dari kelas 10 MIPA 7 sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini, tugas saya yaitu menyampaikan definisi, latar belakang, limitasi, dan argumen-argumen mengapa saya menyetujui mosi debat kali ini yang berbunyi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa serta kemajuan literasi sekolah tersebut. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan terlebih dahulu menyampaikan beberapa definisi dari kata kunci mosi debat kita kali ini. Yang pertama, korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, indeks integritas adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, indeks kejujuran adalah pengukuran kejujuran siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keempat, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dewan juri yang terhormat, latar belakang dari mosi debat kita kali ini adalah korupsi merupakan masalah yang dialami setiap negara di dunia ini. Dampak dari tindakan korupsi yang sangat merugikan negara mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah korupsi. Indonesia merupakan negara yang tidak bisa lepas dari masalah korupsi. Dewan juri yang terhormat, limitasi yang saya berikan pada mosi debat kita kali ini yaitu integritas, kejujuran, dan kemajuan literasi sudah cukup untuk dijadikan dasar penerimaan mahasiswa baru. Dewan juri yang terhormat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia. Sehingga setiap anak SMA berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dewan juri yang terhormat,
mahasiswa sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perannya yaitu yang pertama, mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa merupakan agen perubahan, di mana seorang mahasiswa diharapkan dapat berperan nyata dan membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mahasiswa berperan sebagai social control, yaitu mahasiswa sebagai kontrol sosial di dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik itu kontrol terhadap kebijakan pemerintah ataupun kontrol terhadap perilaku masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa sebagai moral force, yaitu sebagai pembentuk moral. Artinya bahwa mahasiswa harus memiliki moral dan baik dalam berperilaku. Yang terakhir, yaitu mahasiswa berperan sebagai iron stock, yaitu mahasiswa diharapkan nantinya akan mampu menjadi pengganti para pemimpin negara ini dalam suatu tatanan negara, atau dengan kata lain, mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki mental kepemimpinan yang kuat dan cerdas. Mahasiswa yang berintegritas dan menjunjung kejujuran sangat dibutuhkan negara Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia mengalami kemajuan yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, penyebab korupsi menurut teori korupsi Donald, yaitu 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Penyebab korupsi menurut teori willingness and opportunity to corrupt, yaitu korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang atau kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Dengan hal tersebut, maka dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, maka akan mencegah terjadinya korupsi. Kita ambil contoh dari negara Jepang. Negara Jepang terkenal akan integritas dan kejujuran warganya yang tinggi. Dan Jepang pun termasuk salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Negara Jepang tidak memiliki undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Namun, budaya malu di Jepang sangat kuat. Korupsi aib besar bagi seorang pejabat negara di Jepang. Dewan juri yang terhormat, pemerintah Indonesia saat ini telah meluncurkan gerakan literasi dan telah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia. Salah satunya yaitu di SMA Negeri 1 Klaten. SMA Negeri 1 Klaten telah melaksanakan gerakan dan budaya literasi, di mana dilakukan setiap hari Senin sampai hari Jumat sebelum memulai pembelajaran. Gerakan literasi ini diharapkan mampu menjadikan generasi bangsa sebagai generasi literat, yaitu generasi yang melek ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, hukum, dan bidang-bidang lainnya. Salah satu karakter masyarakat yang literat adalah melek terhadap hukum, sehingga dia menjadi warga yang taat terhadap hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, dengan adanya kemajuan literasi di sekolah, maka peluang untuk mencegah terjadinya korupsi semakin besar. Dewan juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menyetujui mosi debat kali ini karena integritas, kejujuran, dan kemajuan literasi sudah cukup untuk memasuki syarat universitas. Jika ketiga hal ini dapat terpenuhi dan sudah melekat pada diri setiap manusia, maka rantai korupsi akan terputus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.